Baiklah, saya Afif Labib Riyadi membawakan materi podcast pada kesempatan kali ini yang berjudul Gender dan Pendidikan Jasmani yang bertepatan di chapter 10. Saya dari mahasiswa Pendidikan Jasmani pasca sarjana kelas Intek di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut rangkumannya. Gender dan pendidikan jasmani. Pada bab ini mengidentifikasi isu-isu kunci dan perdebatan dalam gender dan pendidikan jasmani, yang bagaimana hal ini telah mempengaruhi kebijakan dan praktek selama 3 dekade terakhir. Pada bab ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kesempatan dan akses yang sama, feminitas, maskulinitas dan seksualitas, dan tubuh, identitas dan perbedaan. Meskipun bagian-bagian ini tidak dimuat dalam kerangka waktu tertentu, mereka mencerminkan pergeseran penekanan dan pemahaman tentang hubungan gender selama periode waktu ini. Sebelum memperkenalkan 3 bagian utama, kami secara singkat memperkenalkan untaian teoritis yang berbeda. Pemikiran feminis yang berusaha memahami dan menjelaskan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan jasmani. Penting untuk menyadari bahwa teori-teori ini mendukung isu-isu tertentu yang telah muncul. Tetapi teori juga itu bergerak dan berkembang sebagai hasil dan penelitian empiris dan praktek profesional. Feminisme selaku mengakui bahwa teori dapat menginformasikan praktik adil sebagai praktek harus menjadi landasan teori. Wacana feminis telah berusaha untuk memahami dan menjelaskan hubungan gender, menyoroti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki, dan telah mengusulkan strategi untuk perubahan. Ada banyak perkembangan feminisme dan aliran pemikiran feminis yang berbeda, masing-masing berfokus pada area dan masalah tertentu. Scranton dan Flintoff 1992. Meskipun kita tidak dapat mengeksplorasi teori feminis secara rinci dalam bab ini, namun penting untuk menyoroti beberapa konsep dan isu kunci yang menopang berbagai aliran pemikiran feminis. Aliran utama pemikiran feminis yang berdampak pada pendidikan jasmani dan liberal, radikal, sosial, dan post-strukturalis. Untaian feminisme penting lainnya. Feminisme kulit hitam memiliki dampak yang sangat kecil dan pada penelitian, kebijakan dan praktik pendidikan jasmani. Feminisme liberal telah berfokus pada diferensiasi gender dari kegiatan yang ditawarkan kepada anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Sosialisasi anak perempuan dan anak laki-laki ke dalam kegiatan khusus gender, stereotip dan sikap, dan akses yang tidak setara terhadap fasilitas dan peluang. Feminisme radikal telah mementingkan relasi kekuasaan struktural yang mendasari dan merupakan hasil dari pemeliharaan sistematis kekuasaan laki-laki melalui patriarki, di mana laki-laki sebagai kelompok mendominasi perempuan sebagai kelompok. Feminis radikal memutuskan seksualitas sebagai situs utama dominasi anak laki-laki atas perempuan melalui institusi sosial heteroseksualitas. Fokusnya adalah pada bagian anak perempuan belajar dan mengembangkan fisik wanita yang menekankan penampilan, prestasi, dan kontrol. Sedangkan anak laki-laki didorong untuk
mengembangkan kekuatan fisik, agresi, dan kepercayaan diri pada kecakapan fisik mereka. Feminis radikal juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang lesbianisme dan homofobia pada pendidikan jasmani. Kesempatan dan akses yang sama. Pada kurikulum pendidikan jasmani yang ditawarkan kepada anak perempuan dan anak laki-laki, penelitian Lehman dan kawan-kawan seperti berpengaruh dalam menganalisis kurikulum di pendidikan jasmani, menunjukkan bagaimana anak perempuan disosialisasikan ke dalam kegiatan perempuan, misalnya netball dan senam, dan anak laki-laki ke dalam kegiatan laki-laki, misalnya seperti bola basket dan kriket. Berdasarkan tradisi feminisme liberal, ada sejumlah proyek kurikulum berbasis sekolah yang dikembangkan saat ini, yang bertujuan untuk menantang kurikulum yang membedakan jenis kelamin, stereotip jenis kelamin oleh guru, dan meningkatkan akses dan peluang anak perempuan, misalnya proyek diskriminasi jenis kelamin. Dewan sekolah berusaha untuk menantang kurikulum yang membedakan jenis kelamin di sekolah dengan menunjukkan dampak pada pilihan dan lintasan karir masa depan anak perempuan. Mengingat tradisi yang kuat dari ketentuan terpisah dan gender, tidak mengherankan bahwa bergerak menuju pendidikan jasmani, campuran jenis kelamin secara tidak langsung. Kekhawatiran tentang kurikulum pendidikan jasmani yang membedakan jenis kelamin dan pendidikan jasmani campuran belum tentu hilang. Bahkan dengan dikenalkan kurikulum nasional pendidikan jasmani NCPI wajib pada tahun 1992 dan versi revisi berikutnya pada tahun 1995 dan 1999. Meskipun salah satu prinsip yang mendasari pengenalan kurikulum nasional ke semua mata pelajaran adalah untuk memastikan bahwa semua anak terlepas dari jenis kelamin, asal etnis, dan lokasi geografis memiliki akses yang sama ke kurikulum yang baik dan relevan secara luas. Terlepas dari kurangnya perhatian eksplisit terhadap gender, dia berpendapat bahwa NCPI tetap terbuka gender, mengutip fleksibilitas yang melekat dalam kebijakan serta hak istimewa permainan atas kegiatan lain sebagai dimensi kunci. Tidak hanya ada wacana kuat tentang olahraga yang menjadi pusat, di mana aktivitas permainan bukan aktivitas seperti menari atau senam atau yang lainnya. Isu kesempatan dan akses yang sama juga telah diangkat dalam kaitannya dengan pelatihan guru dan karir mereka. Jelas, guru adalah agen penting dalam reproduksi dan tantangan gender di sekolah. Penelitian pendidikan guru awal telah menyoroti pentingnya kurikulum dalam penelitian tersebut. Banyak guru olahraga dan pria dan wanita tetap memiliki keterampilan yang berbeda dalam kepercayaan diri, kemampuan dan komitmen mereka untuk menyampaikan berbagai kegiatan. Feminitas dan maskulinitas dan seksualitas. Sebagai untayan penting dari karya feminis radikal dan pendidikan jasmani telah mengeksplorasi bagaimana citra dan ide feminitas dibangun dan direproduksi di dalam dan melalui karya ini penting karena mengakui bahwa isu gender bukan hanya tentang perbedaan kesempatan dan akses, tetapi lebih pada ideologi feminitas dan maskulinitas dikonstruksi
sebagai relasi kuasa yang tidak setara. Dengan kata lain, apa yang kita pahami tentang maskulinitas pada suatu waktu selalu didefinisikan dalam kaitannya dengan feminitas. Penting daripada yang lain, perempuan dalam studi ekstensi perempuan menunjukkan bagaimana ideologi feminitas diproduksi dan direproduksi melalui praktik studi, berfokus pada sikap guru dan harapan yang berkaitan dengan kemampuan dan minat anak perempuan. Sebagai besar pekerjaan yang dibahas sejauh ini dalam bab ini telah berkonsentrasi pada pemahaman dan mengeksplorasi dampak hubungan gender pada pengalaman olahraga dan olahraga anak perempuan dan laki-laki. Selama tahun 1990 dan sejak milenium, tubuh lebih mengambil peningkatan signifikan dalam analisis sosial dan budaya. Namun, dalam karya feminis, hanya sedikit penulis yang berfokus pentingnya olahraga di badan. Kebijakan saat ini dan pertanyaan penelitian di masa depan. Sepanjang ini telah menunjukkan cara-cara di mana isu gender telah diteliti dan diperdebatkan selama 3 dekade terakhir. Pemahaman kita tentang gender telah berkembang dan menjadi lebih canggih secara teoritis. Dalam melihat penelitian kunci dalam gender pendidikan jasmani, jelas bahwa masih ada masalah penting yang harus ditangani dalam pendidikan jasmani yang kompenter. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang gender dan pendidikan jasmani. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.